Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 Kediri yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan, dan limpahan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 Kediri yang kami banggakan, pada hari ini Senin tanggal 28 Februari 2022 atau 27 Rajab 1443 Hijriah, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting bagi kehidupan Nabi Muhammad dan juga umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj ini syarat akan hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dan sesuai dengan masa kini. Pada Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, hingga langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Tuhan, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya yaitu Muhammad, lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram Mekah, ilal masjidil aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi tempat yang diberkahi sekelilingnya, linuriyahu, untuk memperlihatkan kepadanya, untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebagian tanda-tanda kekuasaan kami, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah banyak, ya ini hanya sebagian saja yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Innahu, sesungguhnya ia Allah, huwa, dia adalah Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 Kediri yang kami cintai dan kami banggakan,
peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-8 kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan beberapa cobaan dan dilanda kesedihan. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, yakni istrinya tercinta Khadijah, dan orang yang selalu membelanya, yakni sang paman Abu Thalib. Tahun ini bahkan dijuluki Amul Uzni. Amul Uzni artinya tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menghibur Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj. Perjalanan ini seolah memberi pesan bahwa setelah cobaan yang berat pasti ada kemuliaan. Setiap ada masalah yang besar pasti ada kemudahan yang menanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang ikhlas. Isra Mi'raj merupakan karunia yang tidak umum. Tidak semua hamba Allah mengalami perjumpaan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Saat naik ke langit, Nabi Muhammad bertemu dengan para malaikat dan nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad juga menjumpai banyak peristiwa penting yang bisa dijadikan pelajaran. Yang pertama, adanya sekelompok kaum yang menanam benih pada suatu hari, kemudian tumbuh subur dan diketam, dipanen buahnya pada hari itu juga. Dan setiap habis diketam, setiap habis dipanen, langsung berbuah kembali, lalu diketamnya lagi. Begitulah keadaannya secara berulang-ulang. Malaikat Jibril menjawab, itulah gambaran dari umatmu Muhammad. Mereka para mujahid, para da'i yang berjuang membela dan menegakkan agama Allah. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Yang kedua, ada pula kaum yang kepalanya dipukul dengan batu hingga pecah, dan tiap-tiap selesai dipecah kemudian terkatup kembali, lalu dipecah lagi dan terkatup kembali secara berulang-ulang dengan tiada henti-hentinya. Malaikat Jibril menjawab, itulah gambaran dari umatmu Muhammad. Mereka yang otaknya merasa keberatan, otaknya merasa berat untuk menjalankan sholat fardu. Yang ketiga, ada juga kaum yang hanya ada secawat kain untuk menutup alat pengeluarannya yang depan dan secawat kain untuk menutup alat pengeluarannya yang belakang. Mereka saling berkeliaran seperti unta yang sedang digembalakan. Yang mereka makan adalah tanaman berduri serta pahit rasanya, serta bara api neraka jahanam dan batu-batunya yang panas. Malaikat Jibril menjawab, itulah gambaran dari umatmu Muhammad. Mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Yang keempat, kemudian Nabi saksikan juga kaum yang di mukanya tersedia daging yang masak dan nyaman yang terletak di dalam periuk, dan ada pula daging yang mentah lagi busuk dalam periuk yang lain. Tetapi mereka justru makan daging yang mentah lagi busuk dan meninggalkan daging yang masak
yang baik lagi nyaman. Malaikat Jibril menjawab, itulah umatmu Muhammad. Mereka itu laki-laki dari umatmu yang mempunyai istri yang halal lagi baik, tetapi malah mendatangi wanita lain, ia pun berzina dengan wanita itu. Demikian juga wanita yang meninggalkan suaminya yang halal dan baik, lalu mendatangi laki-laki lain dan berzina dengan laki-laki itu. Yang kelima, kemudian Nabi meneruskan perjalanan hingga sampai pada sebatang kayu yang melintang di tengah jalan. Tidak sehelai kain atau suatu benda apapun yang melaluinya, melainkan pasti tersobek karenanya. Maka bertanya Nabi, apakah gerangan ini, wahai malaikat Jibril? Jibril menjawab, ini adalah perumpamaan sekelompok dari umatmu yang suka duduk-duduk di jalan, suka cangkruk-cangkruk di jalan, lalu mengadakan gangguan di situ, baik gangguan lisan maupun gangguan perbuatan. Yang keenam, kemudian dijumpainya seorang lelaki yang mengumpulkan sebongkok kayu dan ia sudah tidak kuat mengangkatnya, tetapi masih juga ditambah-tambahnya. Malaikat Jibril menjawab, ini adalah seorang dari umatmu Muhammad. Mereka yang suka menanggung amanat dari manusia, yang mana ia sudah tidak mampu menunaikannya, tetapi ia masih juga menanggung-nanggungnya. Yang ketujuh, ada pula kaum yang digunting lidah dan bibirnya dengan gunting dari besi. Tiap-tiap selesai digunting, tumbuh lagi, digunting, tumbuh lagi. Begitulah secara terus-menerus. Malaikat Jibril menjawab, itulah gambaran dari umatmu Muhammad. Mereka yang suka pidato, menyuruh orang untuk berbuat baik, tetapi mereka sendiri malah tidak melakukannya. Yang kedelapan, kemudian Nabi datang ke suatu lubang yang kecil dan dari dalamnya keluar seekor lembu yang besar. Lembu itu ingin masuk kembali ke tempat lubang semula, tetapi tidak dapat. Nabi bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah gambaran dari umatmu Muhammad. Ini adalah perumpamaan dari umatmu yang mengucapkan perkataan yang muluk-muluk, suka berbicara yang muluk-muluk. Kemudian ia menyesal atas perkataannya itu, tetapi tidak dapat lagi menariknya. Yang kesembilan, dilihatnya pula suatu kaum yang perutnya buncit-buncit sebesar rumah. Setiap hendak bangun, mereka jatuh tersungkur. Malaikat Jibril menjawab, itulah gambaran dari umatmu Muhammad, orang-orang yang suka makan riba. Mereka tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang gila yang kesetanan. Yang ke-10, ada juga beliau melihat beberapa kaum yang mulutnya seperti moncong unta. Mulutnya terengah lebar, lalu dimasuki bulatan-bulatan api. Kemudian api itu keluar dari duburnya. Malaikat Jibril menjawab, itulah Muhammad gambaran dari umatmu. Mereka orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya. Sebenarnya mereka itu memasukkan api ke dalam mulutnya dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Kediri yang kami banggakan, itulah pelajaran-pelajaran saat Nabi di-mi'rajkan. Kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Kemudian saat tiba di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad menerima perintah sholat yang awalnya 50 waktu
Kemudian Nabi Muhammad menerimanya awalnya. Kemudian dinasihati oleh nabi-nabi dahulu, yaitu Nabi Musa, supaya minta keringanan kepada Allah karena pertimbangan umatnya. Kemudian Rasulullah Muhammad menghadap Allah minta keringanan. Akhirnya oleh Allah diberi keringanan, sholat sehari semalam 5 waktu. Jadi anak-anak, oleh-oleh Nabi Muhammad Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu sehari semalam bagi seorang muslim, ya. Oleh sebab itu jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Jangan sampai kita malas mengerjakan sholat, ya. Sholat ini kewajiban dari Allah bagi umat Islam. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Anak-anak ada yang meninggalkan sholat, ya. Jangan, ya. Sholat ini perkara penting dalam agama Islam. Jika orang tuh mengerjakan sholat, menegakkan sholat, nah, berarti dia tuh menegakkan agamanya. Ketika orang tuh meninggalkan sholat, tidak mau sholat, entah alasannya malas atau sibuk, intinya dia tidak sholat, berarti ia sama dengan merobohkan agama. Jadi pegang kuat-kuat, jangan sampai meninggalkan sholatnya. Tegakkan sholat sampai kita meninggal dunia. Anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 3 Kediri yang kami cintai dan kami banggakan, terakhir pesan Bapak kepada kalian dalam peringatan Isra Mi'raj ini, 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi kalian akan menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Kalian akan menjadi orang-orang penting di negeri ini. Kalian akan menjadi orang-orang yang pegang kendali, berpengaruh di negeri ini. Oleh sebab itu, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu nantinya, jadikan dakwah Islam sebagai tolak ukur dalam hidupmu. Terima dan lanjutkan estafet dakwah Islam ini. Ikut andilah kamu ke dalam golongan umat terbaik, orang-orang terbaik yang menegakkan kalimat-kalimat Allah, menegakkan agama Allah yang mulia ini. Anak-anakku sekalian, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambanya senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi ilmu kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi sekolahan kita, diberkahi orang-orang yang telah berbuat baik dan berjasa kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.